kembali lagi di Cermat Cerita Remaja Terkini. Ceritakan pengalamanmu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yang bernama Mas Jordan. Hai Mas Jordan. Hai. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kan Mas Jordan pernah mondok di pesantren kan? Iya. Kali ini kita akan membahas sedikit pengalaman tentang indahnya pondok pesantren. Kan Mas Jordan pernah mondok di pesantren kan? Iya. Gimana sih rasanya hidup di pesantren atau indahnya di pesantren itu? Ya menurut saya sih kadang senang, kadang susah gitu. Yang bikin senang itu apa? Yang bikin senang kayak dapat jajanan gitu dari orang tua, dikirimin orang tua gitu, orang tua bisa datang gitu. Kalau yang bikin susah apa? Yang Sedih gitu. Yang bikin susah itu seperti suruh menghafal Al-Quran, kan bikin susah itu. Suruh menghafal Al-Quran, kitab-kitab yang lain. Dah itu sih. Mas Jordan kan pernah mondok di pesantren juga kan? Iya. Itu berapa lama sih mondoknya? Saya mondok sekitar kurang lebih 6 tahunan. Udah lama ya? Ya dari kelas 5 SD lah. Selama 6 tahun itu apakah Mas Jordan sudah menghafal salah satu ayat Al-Quran atau kitab atau surah apa gitu? Saya pernah menghafal juz 30. Bukan 30 juz ya, juz 30-nya aja. An-Naba sampai Anas. Oh. Apa yang Mas Jordan sangat kuasai saat mondok di pesantren itu? Saya menguasai kitab Nazm Imriti sama Jurumiyah Nahwu Shorof. Itu. Kan mondoknya udah lama juga kan? Iya. Pas awalnya itu pengen ngerasa pulang atau pergi kemana gitu gak sih? Keinget rumah atau gimana? Iya sih. Pas pertama-pertama aja dulu. Saya keinget rumah gitu, ingin pulang, kayak nggak betah gitu, nyuci sendiri, makannya bareng juga, ikut gerumbul gitu, pakai nampan atau pakai daun jati gitu. Yang ngaji juga itu full gitu, habis sholat, habis itu Isya juga ngaji itu apa sekolah malam gitu, kayak belajar malam. Itu di gitu. pondok? Iya di pondok. Itu makannya pakai nampan itu masak sendiri atau beli atau gimana? Dari pondoknya Oh, itu dari nanti pondoknya. iya nanti diambil gitu, habis itu dibagi gitu. Terus Misalnya makannya bareng-bareng. iya misalnya 1 orang 8 orang gitu, satu Satu nampan nampan. 8 orang, ada satu lagi 7 orang gitu, dibagi rata. Apa yang ditakuti saat mondok di pesantren itu? Yang paling kamu takuti di sana selama 6 tahun itu? Oh itu sih kalau diajar sama kiainya sendiri. Dihajar? Diajar. Oh, diajar. Iya diajar. Diajarin gitu. Karena ya galak sih, galak-galak lucu gitu. Oh. Bisa diajak bercanda, tapi kalau serius serius juga. Kira-kira Mas Jordan hafal nggak Nahdom Nahwu Shorof itu? Insya Allah saya hafal bab kalam. Maaf kan saya nggak mondok kan, boleh Iya. disebutkan? Insya Allah boleh. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafdul murakabu mufidu biwadai. Fa'aksamuhu salah satun ismun wa fi'lu wa harfu ja'ali maknan. Fal ismu yurafu bihofdi wan tanwini wa udufi arimi walami hofdi. Wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wa lamu wa hurufil qasami wahia. Al wawu wal ba'u wa ta'u. Wa fi'lu yurafu bihofdi wa ta'nisi wa ta'siyah. Udah. Sudah. Subhanallah. Itu nghafalinnya berapa lama? Ya seminggu doang. Seminggu doang? Iya. Udah hafal itu? Ya sudah hafal. Oh. Itu saya disuruh kiai saya itu biar kamu cepat hafal itu suruh baca apa doa belajar. Gimana sih doa sebelum belajar kalau boleh tahu? Oh boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hasta ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati wa rasulihi wa du'a ilal huda wa ilal data alal khair.
Oh itu jadi doanya. Iya. Selain nahwu apalagi yang sudah hafal? Sorofiyah juga saya boleh contohkan 2 kalimat. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fawa fa'ilun wadaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasoro yansuru nasron wa mansoron fawa nasirun wadaka mansurun unsur latan sur mansorun mansoru minsorun. Nah, di situ ada 2 kata fi'il madi sama fi'il mudorek sama isim tasniah juga. Itu bisa dibagi itu. Tapi mansorunnya itu juga nggak ikut sih. Maaf, itu emang bacanya pakai nada kayak gitu? Iya, di lagu biar cepet hafal gitu. Cuman Itu buat lagu. kuncinya gitu? Iya, itu Kuncinya kuncinya. hafal tuh pakai lagu itu? Seperti saya membaca kayak bahasa Arab ya. Kan biasanya saya suruh hafal 100 kata. Dalam seminggu itu 100 kata bahasa Arab sama Itu terjemahannya. tiap minggu? Iya. Kalau nggak hafal ya tetap di kelas, ya tidur di kelas, nggak boleh pulang ke pondok. Oh gitu. Iya. Boleh saya contohkan? Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Roksun sira mafrikonu yung-yungan sa'run rambut sodegun pilingan jabatun batuk hajibun alis udunun kuping sakun wentis anfun irung ainun meripat yadun tangan katifun walikat sinun untu khodun pipi sodarun dodo bakorun sapi. Itu Mbak. Ya itu juga pakai nada gitu. Oh itu juga Biar ngafalnya pakai nada? biar cepet hafal gitu. Seminggu itu 100 kosakata bahasa Arab itu 100 seminggu 100 kali gitu. Harus hafal 100 kali. Itu hafal? Insya Allah hafal. Tapi biasanya nggak hafal sih. Tadi kan yang pertama kan ada nahwu. Sebelumnya maaf, nahwu itu apa sih? Nahwu itu seperti kalimat-kalimat nadom, kayak misalnya untuk membaca kitab gundul seperti ini untuk bisa memahami. Kitab gundul itu kitab nggak ada harokatnya gitu? Iya, seperti itu. Itu apa terus diterjemahin gitu? Iya, bisa juga. Kan nggak ada harokatnya nanti bisa. Dikasih rokaat? Iya. Misalnya maknaha abadi dakan an Zakaria watalaiha ala zauqimat gitu contohnya. Oh gitu. Iya. Tapi sambil dikasih arti itu sambil dikasih harokat? Ya bisa boleh juga. Saya juga ngaji apa namanya? Habis maghrib slogan itu ngaji seperti ini, suruh ngertiin gitu. Wah keren. Selama 6 tahun itu Mas Jordan pernah ngalamin masalah nggak di pondok terus dihukum atau ada masa lalu apa yang bisa diceritakan kalau boleh? Dulu pernah sih. Itu ketahuan sama guru pacaran gitu. Kan pakai surat nggak pakai HP. Di situ kan nggak boleh bawa HP nih. Nah, pakai surat lah, surat-suratan gitu. Kalau di sekolah itu ngasih ke temen gitu, nitip ke dia gitu. Habis itu ada pembina yang tahu kalau saya sama ini tuh pacaran gitu. Habis itu saya didatangin lah sama pembinanya. Apakah benar pacaran? Ya, terus saya jawab jujur aja. Iya, saya pacaran sama si dia gitu. Kok malah milih jujur? Ya jujur, karena bohong itu nanti hukumannya keras lagi, karena berbohong itu Dosa juga ya? dosa besar juga sih. Benar berarti. Karena mulutmu itu juga harimaumu kan. Ya habis itu saya kena hukuman lah, disuruh menghadap saya sama cewek saya itu menghadap ke sini untuk bilang saya putus. Iya. Di situ juga saya putus. Saya nggak kasihan sama diri saya, tapi cewek saya yang kasihan. Habis itu setelah saya lulus pondok pesantren, saya masih dah sama itu. Sampai si sekarang? Itu. Iya. Itu kayaknya juga ngatain, kamu masih sama si dia. Enggak Pak, saya masih. Wih hebat berarti kamu gitu. Oh, sekarang dia juga masih di pondok pesantren? Enggak,
udah kerja. Udah kerja? Iya. Bukannya apa itu? Nggak ada, bagi saya nggak ada alumni pondok pesantren itu. Abuya Asahid Muhammad bin Alawi Al-Maliki pernah berkata, Mazilta Toliban, yang artinya selamanya engkau tetap sebagai santri. Itu. Apalagi Mbak? Kira-kira pesan dari Mas Jordan untuk para santri yang sedang apakah santri yang sudah nggak mondok di pesantren dan santri yang sekarang masih bersemangat mondok di pesantren, kira-kira pesan dari Mas Jordan apa? Jangan mengeluh. Kiai Maimun Zubair pernah berkata, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Nah, jadi penjelasannya dari situ itu kita belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Nah, kan susah batu itu untuk diukir. Iya. Nah, itu pelan-pelan akan jadi seperti huruf gitu. Nah, itulah akan nempel dalam otak kita nanti. Gitu. Kira-kira pesan dari Mas Jordan untuk para santri agar bertambah semangat mondoknya apa, Mas? Ya, jangan pernah menyerah untuk menghadapi segala ujian di pondok pesantren gitu. Tetap semangat, tolabul ilminya, gak boleh putus asa. Nah, itu pesan dari Mas Jordan dan itu adalah sedikit cerita dari pengalaman Mas Jordan saat mondok. Tetap saksikan episode selanjutnya hanya di Cermat, cerita remaja terkini. Ceritakan pengalamanmu. Bye-bye.